Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk dapat tetap tenang, menjaga kondusivitas, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Subtema reformasi birokrasi dan transformasi digital. Pemerintah daerah telah melaksanakan integrasi pelayanan digital atau e-government dengan salah satunya menerapkan mall pelayanan publik berbasis aplikasi. Sebagian pemerintah daerah di Banten berhasil meningkatkan pelayanan publik secara maksimal. Namun sebagian lainnya belum signifikan dalam memudahkan, mempersingkat waktu dan kepastian pelayanan. Pertanyaannya, apa program strategis untuk meningkatkan digitalisasi bagi pelayanan masyarakat sehingga cepat dan mudah serta murah? Cagup 1 sudah siap untuk menjawab, hitung mundur 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih banyak. Tentunya e-government dan sistem pemerintahan berbasis e-government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah suatu hal keniscayaan dan mutlak. Digital digunakan teknologi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dengan kebijakan regulasi dan juga kebijakan anggaran. Kebijakan regulasi kita harus melihat aturan yang di atasnya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua adalah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran APBD dari pemerintah Provinsi Banten atau juga melalui investasi dan juga tentu dari pihak ketiga dan yang lainnya. Kita pahami bahwa 8 kabupaten kota pasti berbeda, ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh di daerah Banten Selatan, untuk sinyal ini pun juga akan harus terus kita lakukan. Tidak ada lagi blowing spot atau harus semua terkoneksi dengan sinyal sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses internet dan yang lainnya. Yang tak kalah pentingnya yaitu peningkatan sarana prasarana. Yang kedua yaitu bagaimana sosialisasi tentang aplikasi ini bisa ada kebermanfaatan. Jangan sampai pemerintah hanya membuat aplikasi tidak tersosialisasi sehingga masyarakat tidak mungkin bisa menggunakan memanfaatkan secara maksimal. Kita juga akan membuat spot-spot wifi gratis sehingga masyarakat bisa menggunakan kapanpun dan dimanapun sehingga targetan efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi akan sampai di mana ini beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita petakan. Dan tugas provinsi adalah membantu pemerintah kabupaten kota agar tidak ada lagi yang daerah tertinggal, tetapi bagaimana kabupaten kota ini maju bersama-sama. Ini yang ingin saya sampaikan tentunya, dan pada intinya saya simpulkan kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, perencanaan program kegiatan anggaran secara untuk infrastrukturnya dan juga sosialisasi kepada masyarakat dan juga tentunya bagaimana mendorong investasi untuk bisa membantu agar ada pelaksanaan program kegiatan yang berbasis elektronik dan juga bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Super apps itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat pun juga bisa menggunakan, memanfaatkan sekali lagi teknologi bukan menyulitkan tapi teknologi memudahkan. Ini saya rasakan saat tahun 2014 di Tangerang Selatan, saya sebagai wali kota Tangsel menggunakan konsep Smart City, reformasi pelayanan terpadu satu pintu, bagaimana peran kita kolaborasi bekerja bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan sehingga teknologi akan bisa termanfaatkan. Punishment and reward juga ini penting tentunya dalam hal bagaimana dari ke dalam juga bisa untuk bisa memberikan kebermanfaatan dan keluar juga bisa memberikan kebermanfaatan. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Sudah cukup? Baik, berikutnya Cagup 2 silakan menanggapi Cagup 1, hitung mundur 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya. Ya, pelayanan publik menjadi urusan yang harus diurus oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang gubernur. Sehingga kita harus melihat bahwa potensi daerah kita yang terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten tentu tidak memiliki fasilitas yang sama. Bukan rahasia lagi, walaupun berdekatan dengan Jakarta masih banyak blank spot di wilayah Banten. Sehingga proses-proses pelayanan publik sampai dengan hari ini belum bisa dimaksimalkan. Jadi saya melihat bahwa posisi Provinsi Banten hari ini yang pertama adalah bagaimana kita meratakan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan internet sebelum kita masuk ke wilayah digital. Silakan Pak Dim. Masih ada waktunya? Boleh. Ya, jadi
program internet ini ada yang blank spot, itu kita perlu pemerintah pusat, presiden untuk membuat jaringan di area-area yang blank spot. Terus yang berikutnya adalah bagaimana pelayanan murah, mall pelayanan publik itu murah, efisien dan efektif. Maka oleh sebab itu internet harus hadir di public utility, di kantor kecamatan, di kantor desa. Maka menjadikan desa tangguh sehingga lebih murah. SKTM itu gratis, tapi ongkosnya ke mall pelayanan publik itu mahal. Bahkan mencapai 10 sampai 20 ribu. Maka kalau bisa langsung online dari rumah, dari mobil, maka ini akan efisien, efektif dan ekonomis. Kita memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, itu diantaranya. Dan juga internet ini adalah kebutuhan pokok sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya berikut kami persilakan Cagup 1 menanggapi, hitung mundur 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, yang pasti lakukan petakan apa yang menjadi kebutuhan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Tugas gubernur, tugas pemerintah provinsi adalah membantu jika ada kekurangan. Tapi yang tak kalah pentingnya, keberhasilan sukses story dari Smart City, Smart Province dan yang lainnya adalah ada kolaborasi kerjasama dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan. Literasi digital ini sangat penting. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Di saat masyarakat belum bisa dan mampu menggunakan aplikasi, maka ada customer service dari pemerintah Provinsi Banten atau kabupaten kota. Kita nggak boleh kalah sama pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Contoh, bank saja bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Kenapa tidak Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau PTSP bisa sama halnya dengan yang dilakukan oleh swasta. Yang penting adalah komitmen. Komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, berjenjang ke bawah, masyarakat dan juga dengan dunia usaha dan juga stakeholder yang lainnya. Makanya visi di Banten adalah Banten maju bersama. Waktu habis. Terima kasih. Mohon lebih kondusif.